Halo Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Dalam video kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang penulisan dan penskoran item instrumen tes jawaban singkat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan Stefani Indah Safira dengan NIM 002, ada Bernadetta Mutiara dengan NIM 022, ada Ruli Chandra dengan NIM 092, ada Sukma Adit dengan NIM 119, ada Novia Widya dengan NIM 152, ada Isna Fajar dengan NIM 226, dan saya sendiri Agatha Mustika dengan NIM 289. Dalam video kali ini akan terdapat 8 bahasan mengenai tes isian singkat. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah jenis, yang ketiga adalah karakteristik, yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan, yang kelima adalah prinsip penyusunan, yang keenam adalah kaidah penulisan, yang ketujuh adalah pedoman penskoran, dan yang kedelapan adalah langkah-langkah penyusunan. Yang pertama adalah pengertian. Tes jawaban singkat menurut Widoyoko tahun 2009 adalah soal yang ditandai dengan adanya jawaban pada tempat kosong yang disediakan oleh pembuat tes untuk menuliskan jawaban sesuai dengan petunjuk tes. Tes jawaban singkat termasuk dalam tes tertulis dalam bentuk objektif. Tes jawaban singkat merupakan tes objektif karena tes atau butir soal menuntut jawaban secara lebih pasti dan penskorannya objektif. Yang kedua adalah jenis-jenis tes jawaban singkat. Tes jawaban singkat, tes melengkapi, dan fill-in test. Tes jawaban singkat, tes ini berupa butir soal atau tugas yang jawabannya diisi oleh peserta tes dengan satu kata, satu frasa, satu angka, satu rumus, atau satu formula. Contohnya, siapakah nama presiden pertama Indonesia? Jawabannya adalah Soekarno. Tes melengkapi. Tes ini berupa suatu pertanyaan yang belum lengkap, di mana siswa diminta untuk melengkapi pernyataan tersebut dengan satu kalimat atau angka. Contohnya, jadi hijau, daun disebut. Jawabannya adalah klorofil. Kemudian fill-in test. Karangan itu berupa diantaranya dikosongkan, sedangkan tugas tes T ini adalah mengisi bagian yang telah dikosongkan itu. Contohnya, hujannya sangat titik-titik sehingga rumah kami ikut banjiran. Ayah memperbaiki atap rumah yang titik-titik. Jawabannya adalah deras dan bocor. Yang ketiga adalah karakteristik dari soal jawaban singkat. Yang pertama, kemampuan menyebutkan istilah. Yang kedua, kemampuan menyebutkan fakta. Yang ketiga, kemampuan menyebutkan prinsip. Yang keempat, kemampuan menyebutkan metode atau prosedur. Yang kelima, kemampuan menginterpretasi data sederhana. Yang keenam, kemampuan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan melengkapi persamaan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan. Dalam kelebihan meliputi yang pertama, mudah dalam membuat atau menyusun. Yang kedua, kemungkinan menebak jawaban sangat sulit. Yang ketiga, cocok untuk soal-soal hitungan. Yang keempat, hasil pengetahuan dapat diukur secara luas. Yang kelima, sangat baik untuk menilai kemampuan peserta didik dalam berkenaan dengan fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan terminologi. Yang keenam, menuntut peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya secara jelas dan singkat. Yang terakhir, pemeriksaan lembar jawaban dapat dilakukan dengan objektif. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, sulit menyusun kata-kata yang jawabannya hanya satu. Yang kedua,
kedua pada umumnya yang berkenaan dengan kemampuan mengingat saja, sedangkan kemampuan yang lainnya sedikit terabaikan. Yang ketiga, tidak cocok untuk mengukur hasil-hasil belajar yang kompleks sehingga menghasilkan respon singkat yang sederhana dan demikian tidak memungkinkan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks. Yang keempat, pada soal bentuk melengkapi, jika titik-titik kosong harus diisi terlalu banyak, para peserta sering terkecoh. Yang terakhir, penilaian menjemukan dalam memeriksa lembar jawaban membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut Jihad dan Haris 2012, prinsip penyusunan tes jawaban singkat ada 12. Yang pertama, rumusan butir soal harus sesuai dengan kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah sesuai dengan kompetensi dasar dan juga indikator. Yang kedua, rumusan butir soal harus menggunakan bahasa yang baik, kalimat singkat dan jelas, serta mudah dipahami. Yang ketiga, jawaban yang dituntut oleh butir soal berupa fakta, frase, angka, simbol, tahun, tempat, dan sejenisnya harus singkat dan juga pasti. Yang keempat, rumusan butir soal tidak merupakan kalimat yang dikutip langsung dari suatu buku. 5. Hindari rumusan butir soal yang mengandung petunjuk kepada kunci jawaban. 6. Butir soal dalam bentuk kalimat yang belum lengkap, bagian yang dikosongkan maksimum 2 untuk satu kalimat. 7. Rumusan kalimat soal harus komunikatif. 8. Hanya kata-kata yang berarti yang dihilangkan pada bentuk isian kalimat tidak sempurna. 9. Jumlah skor ditentukan oleh banyaknya tempat jawaban atau blanks dan bukan banyaknya butir soal. 10. Jawaban berupa kata sependek mungkin, bilangan atau tanda atau simbol, dan hanya ada satu jawaban benar. 11. Hindari pernyataan yang tak terbatas. 12. Hindari pernyataan yang dihilangkan terlalu banyak atau over multi. Yang keenam adalah kaidah penulisan. Kaidah penulisan dibagi menjadi 3. Yang pertama, materi. Pokok soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pokok soal harus logis ditinjau dari segi materi. Yang ketiga, hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Yang kedua adalah konstruksi. 1. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, soal jawaban singkat menggunakan kalimat tanya. Yang ketiga, soal isian menggunakan kalimat pernyataan. Yang keempat, pokok soal merupakan pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Yang kelima, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban. Yang keenam, pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif. Yang ketujuh, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada pokok soal harus jelas dan berfungsi. Yang delapan, setiap butir soal dalam satu paket tes yang sama tidak boleh berisi informasi yang bisa mempengaruhi peserta didik dalam menjawab butir soal lain. Yang kesembilan, jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat yang pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, dan waktu. Yang ketiga adalah bahasa. 1. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, terutama jika soal yang digunakan untuk daerah lain atau nasional. Nomor 7, pedoman pensurat. Menurut Ana Sudijono 2010, pada tes objektif, untuk memberi skor dapat digunakan 2 macam rumus, yaitu rumus yang perhitungkan denda dan rumus yang mengabaikan atau mengindahkan denda. Penggunaan rumus-rumus ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan tester. Apakah dalam tes hasil belajar tersebut kepada tester akan dikenakan denda bagi jawaban yang salah ataukah tidak?
Sedangkan menurut Sumarna Supratana tahun 2007, pensuran dalam soal jawaban singkat dapat dilakukan setelah soal tersebut digunakan. Pensuran soal jawaban singkat sangat mudah dilakukan. Skor 1 diberikan apabila jawaban benar dan skor 0 diberikan apabila jawaban salah. Menurut Anna Sudiono tahun 2010, perhitungan skor akhir soal membentuk short answer pada umumnya tidak memperhitungkan sanksi berupa denda. Hingga rumus yang digunakan adalah S sama dengan R, di mana S sama dengan skor yang sedang dicari dan R sama dengan jumlah jawaban betul. Dengan kata lain, skor yang diberikan kepada tester adalah sama dengan jumlah jawaban betulnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan soal jawaban singkat. Nah, untuk membuat soal tipe jawaban singkat ini, cara-cara atau langkah-langkahnya sama seperti tipe-tipe yang lainnya. Yang pertama kita akan membuat kisi-kisi soal. Nah, dalam kisi-kisi soal ini nanti terdapat instrumen soal, lalu ada KI, KD, dan juga indikator. Lalu selanjutnya kita membuat soal dan kunci jawaban, dan jangan lupa juga untuk membuat pedoman penskoran. Hal yang pertama yang terdapat dalam kisi-kisi yaitu adalah instrumen soal. Di dalam instrumen soal ini berisikan informasi mengenai nama sekolah, mata pelajaran yang diujikan untuk kelas berapa, alokasi waktu pengerjaan, jumlah soal yang diteskan, bentuk soal, dan juga penyusun soal. Selanjutnya terdapat KI, KD, dan juga indikator dalam kisi-kisi. Nah, untuk penulisan KI, KD, dan indikator ini teman-teman perlu memperhatikan penulisannya ya teman-teman. Terlebih adalah penomoran penulisan KI, KD, dan indikator. Misalnya kita mengambil KI 3, lalu KD-nya 3.1, lalu indikatornya adalah 3.1.1, lalu indikator yang kedua adalah 3.1.2. Seperti itu untuk selanjutnya. Nah, lalu setelah menuliskan KI, KD, dan indikator, kita langsung menulis soal. Nah, dalam penulisan soal ini, teman-teman perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan di awal. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan perintah soal atau instruksi soal. Instruksi ini harus ditulis dengan bahasa yang baik dan benar dan tentunya dimengerti oleh siswa. Setelah itu, dalam contoh kami menuliskan 3 contoh soal sesuai dengan 3 tipe yang ada dalam tipe soal jawaban singkat. Yang terakhir adalah membuat kunci jawaban dan juga pedoman penskoran. Teman-teman bisa melihat dalam tayangan kita kali ini. Baik teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kami dari kelompok 5 memohon maaf bila banyak kesalahan mungkin dalam tulisan atau saat kita menjelaskan kepada teman-teman. Dan jangan lupa untuk aktif di forum diskusi kita kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan.